Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Tubo Tutor. Kembali lagi kita ngobrol-ngobrol santai ya. Ya, ini seputar bagaimana kita bisa mengobati channel yang campur-campur supaya bisa kembali rame. Yang saya sempat sampaikan di video awal bahwa saya sempat buat channel campur-campur, video campur-campur di satu channel yang dari kabar Sorsel saya rubah lagi ke kabar Papua, kemudian saya rubah lagi ke kabar bola Papua. Saya lihat di situ hanya beberapa video saja yang banyak dikunjungi penonton, tapi sebagian video saya tuh tidak serame yang ada beberapa saja. Nah, kemudian saya berpikir, saya ikuti di tutorial-tutorial saya loh. Kenapa ini jadinya seperti begini? Nah, mereka sarankan untuk saya buat channel yang satu niche. Artinya buat video tuh harus satu tema, tidak boleh campur-campur. Nah, saya berpikir begini, apakah ini saya bisa obati? Saya ikutilah, mereka kasih cara-caranya, sudah saya langsung perbaiki. Saya perbaikinya bagaimana teman-teman? Jadi di dalamnya itu saya begitu kabar Sorsel TV channel itu saya hanya ambil video-video di daerah saya ya, itu di Sorong Selatan. Jadi saya begitu ambil video-video itu, saya mulai berpikir, saya lihat kembali di dalam YouTube Studio, ada beberapa video yang rame dan ada juga yang tetap seperti biasa, penontonnya bertambah tapi tidak secara drastis gitu. Sudah, saya langsung ambil keputusan, saya rubah dia ke tidak, saya belum rubah nama video, nama channel dulu. Saya upload dulu berita-berita Papua. Jadi berita-berita Papua tuh terkait Bapak ini ya, gubernur, pokoknya pemerintahan di sana ada yang Bapak Lukas NMB, saya upload pemberitaan-pemberitaan dari sana. Nah, saya lihat penonton mulai saya naikkan berita-berita itu, ternyata penonton juga lumayan luar biasa. Nah, kemudian saya rubahlah nama channel itu ke Kabar Papua karena saya berpikir Kabar Sorsel TV channel ini hanya saya nantikan hanya fokus di Sorong Selatan. Nah, saya rubahlah nama channel ini ke Kabar Papua. Tapi video-video yang pertama yang dari Kabar Sorsel TV channel saya tidak hapus. Saya biarkan saja tetap. Tapi nama saja yang saya rubah karena saya berpikir kalau Kabar Papua berarti Sorong Selatan juga termasuk Papua. Ya, saya biarkan. Saya anggap bahwa kalau Kabar Papua berarti semua pemberitaan menyangkut Papua bisa saya kasih masuk di situ. Supaya tidak membatasi saya ya untuk tetap ambil-ambil berita yang ada di Sorong Selatan saja, tapi di seluruh tanah Papua ini saya bisa. Kemudian saya langsung coba kasih masuk satu video Persipura. Nah, waktu itu pas gencar-gencarnya Boas mau dikeluarkan dari Persipura ya, dari manajemen waktu itu. Nah, saya coba buat satu video itu, ternyata videonya ramai sekali. Jadi saya perhatikan semua video di situ. Ini pemberitaan dari arah Papua ini ramai sekali. Jadi saya berpikir, coba saya fokus ini satu tema saja sesuai yang disarankan dari banyak teman-teman ya. Karena saya coba tadi yang gubernur, pemberitaan menyangkut pemerintahan di Papua, sedangkan yang menyangkut Persipura, saya lihat antara ini terus dengan yang pemberitaan dari Sorong Selatan, saya lihat di antara ini ternyata yang paling rame ini yang sepak bola, yang Persipura. Nah, saya langsung ambil keputusan. Dari semua video itu saya langsung kasih tidak publik. Baru ada beberapa video yang sudah saya upload terkait Persipura itu saya biarkan tetap publik. Lalu saya rubah nama channel dari Kabar Papua tuh, saya rubah ke Kabar Bola Papua. Nah, kemudian saya terus konsisten upload video-video sepak bola Persipura. Itu penontonnya luar biasa, teman-teman. Itu waktu masih di Kabar Sorsel TV channel tuh, channelnya tuh sudah monetisasi. Dan ini saya tinggal lanjutkan saja nih, bagaimana saya kejar supaya bisa dapat gaji nih. Jadi saya lihat,
ternyata Persipura ini rame. Saya fokus di situ dan itu terbukti penontonnya banyak luar biasa. Saya dapat gaji rutin. Hampir setiap bulan tuh gaji lancar masuk terus. Ya luar biasa. Tapi karena itu yang seperti saya bilang dari awal, karena saya capek karena setiap hari harus ada di internet di depan untuk tetap kita harus pantau kabar-kabar terbaru dari Persipura. Akhirnya saya langsung putuskan untuk channel itu saya rubah nama dan semua video-video sepak bola saya hapus. Kemudian saya rubah nama channel itu ke Paposong. Jadi saya lebih fokus ke hiburan-hiburan. Jadi kalau banyak orang bilang channel campur-campur tidak sukses, teman-teman, ini dia bicara yang sudah saya sampaikan tadi. Teman-teman perhatikan di analitik YouTube Studio, teman-teman lihat video mana yang paling banyak dinonton orang. Coba teman-teman cari tahu video itu, kenapa orang banyak nonton, topiknya apa. Coba teman-teman ikut. Coba satu video itu, nanti lihat lagi video lain. Lihat yang paling banyak penonton, coba teman-teman lihat di situ dan teman-teman coba ambil judulnya, topik pembahasan di video itu, lalu cari tahu di YouTube, cari tahu tutorial ini. Teman-teman perhatikan judul seperti ini, konten seperti ini, apakah banyak diminati penonton di YouTube. Nah, teman-teman ketika riset lihat kalau memang penontonnya itu memang banyak yang dicari diminati penonton, teman-teman ikuti saja, fokus di video itu. Nanti lama kelamaan kalau bentuk penonton itu sudah terbentuk di satu tema itu, teman-teman sudah enak, teman-teman tinggal lanjutkan jalan. Karena subscriber yang lama ini mereka datang berdasarkan apa yang mereka suka dari konten yang kita buat. Nah, jadi saran saya teman-teman, jangan teman-teman tunggu sampai teman-teman punya subscriber dengan video-video awal. Contoh, video-video awal yang saya bahas, contoh macam konten-konten vlog. Itu waktu itu tuh hanya baru 2000-an lebih. Jadi saya ambil keputusan untuk rubah ke channel bola itu saya rasa bahwa penonton yang 2000 ini pasti orang Papua. Jadi ketika saya rubah ke channel sepak bola, siapa orang Papua yang tidak mau nonton Persipura? Jadi walaupun orang suka dengan pemberitaan-pemberitaan lain, tapi saya yakin bahwa ketika saya upload video Persipura pasti mereka akan nonton. Walaupun tidak banyak, tidak serius mereka, tapi saya yakin pasti mereka akan nonton. Dan itu terbukti teman-teman. Jadi teman-teman berusaha buat sesuatu yang ada keterkaitan, terus teman-teman ambil keputusan untuk, jadi teman-teman tahu nih, oh video-video awal saya ini vlog, oh ini saya kenalkan wisata, oh ini ada musik-musik, lagu-lagu, tapi lagu-lagu yang mana dulu. Tapi karena waktu itu saya buat yang menyangkut ke Papua, Sorong Selatan kan juga termasuk Papua. Siapa sih orang Sorong Selatan yang tidak mau nonton Persipura? Pasti ada yang nonton. Jadi teman-teman ketika sudah melihat pengelompokan penonton yang datang itu sudah oke, video-video lama teman-teman bisa langsung, kalau teman-teman bisa download, teman-teman kasih tidak publik, teman-teman download lalu simpan. Siapa tahu teman-teman mungkin mau buat satu channel baru, teman-teman upload video-video itu. Video itu tidak boleh ada di dalam lagi. Kenapa? Karena dia akan mengganggu pengelompokan penonton yang minatnya sudah jadi satu ini. Jadi ketika kita sudah merujuk ke satu konten, otomatis orang yang subscribe itu karena dia suka sama video itu. Begitu. Contoh, saya dulu suka minum ini. Nah, sekarang kan tidak minum. Sudah komitmen untuk tidak minum. Nah, ketika saya ada di tempat yang ini saya minta air putih, mereka kasih contoh vodka. Saya pasti tolak vodka. Begitu. Saya pasti akan minum yang air putih. Seperti begitu teman-teman. Jadi kalau sudah ada subscriber yang datang itu minatnya untuk sepak bola, teman-teman fokus di konten sepak bola. Jangan lagi buang ke konten-konten lain. Begitu, supaya algoritma ini dia bisa baca, sistem YouTube itu bisa baca minat penontonnya, supaya video kita tuh tetap dikasih jalan terus, direkomendasikan YouTube terus. Jadi begitu teman-teman, itu mungkin yang bisa saya berbagi. Karena menurut saya kalau banyak orang bilang channel campur-campur tidak bisa sukses, tidak.
bisa sukses. Yang penting teman-teman pakai trik yang saya sudah sampaikan tadi gitu. Lihat yang paling banyak, coba teman-teman ikuti, saya yakin jadi. Yang penting jangan biarkan subscriber dari teman-teman video-video lama tuh sampai 15.000, 11.000, 12.000 baru teman-teman merubah. Setengah mati teman-teman, jujur. Itu mendingan teman-teman bikin channel baru ya. Contoh, waktu itu saya kasih masuk satu video ya di channel saya masih pakai kabar bola Papua tuh. 1 jam saja itu sudah dapat penonton 1.000, sudah di atas ribuan. 1 jam saja itu sudah pasti saya sudah dapat penonton ribuan itu. Tapi ketika saya rubah, coba teman-teman berpikir, sekarang saya rubah nama dari kabar bola Papua, saya pindahkan ke Papua Song. Hari ini saya kasih masuk ada artis-artis lokal Papua yang menyanyi di daerah saya. Teman-teman jujur, mau dapat 100 penonton saya itu susahnya setengah mati ya. Saya harus share ke Facebook, ke beberapa grup-grup besar, baru saya bisa dapat penonton 100 itu. Tapi kalau saya hanya biarkan saja di dalam YouTube, setengah matinya minta ampun. Jadi begitu teman-teman. Jadi waktu kabar bola Papua itu saya tidak pernah share ke Facebook, saya upload tinggal saya di YouTube. Nanti rekomendasi YouTube yang main, itu penonton gila. Jadi begitu. Subscriber 11.800 lebih. Tapi coba lihat, sekali saya upload video mau dapat penonton ratusan saja itu harus sampai 3-4 hari atau bisa 1 minggu baru bisa tembus penonton seperti itu. Karena 11.000 subscriber yang ada itu bukan lagi orang-orang yang suka dengan hiburan-hiburan yang saya baru upload, yang saya ambil keputusan untuk fokus ini. Ini orang-orang yang ada 11.000 ini orang-orang yang dulu suka sama berita-berita yang tentang Papua, orang-orang yang dulu suka tentang berita-berita Persipura. Jadi teman-teman seperti itu. Teman-teman ikuti cara ini, saya yakin pasti teman-teman punya channel-channel yang campur-campur itu bisa sukses. Jadi mungkin itu dari saya yang bisa saya berbagi. Sekian dari saya dan kita jumpa di video-video berikutnya. Salam.